Kan muncul sekarang muslim-muslim yang, aduh, gimana ya bisa kita menang nih? Apa sih rahasianya kafir barat bisa menang? Dipelajari. Oh, rupanya kafir barat bisa menang karena mereka punya ideologi yang menarik sekali. Apa itu ideologinya? Memisahkan negara dengan agama. Oh iya benar. Ini memang jadi kacau nih urusan karena negara dengan agama mau disatukan. Benar, harus dipisahkan. Udah jadi sekuler dia. Dan dia mempromosikan kemana-mana. Ya, kalau kita mau hidup damai, kita harus memisahkan negara dengan agama. Ada nggak muslim yang ngomong kayak gitu, Pak? Mudah-mudahan yang kita lihat di cermin nggak termasuk ya. Gitu. Terus mereka pelajari, barat maju di bidang politik ya, cakep banget kayaknya kehidupan berpolitik mereka. Oh, rupanya mereka punya satu rahasia yang kita selama ini nggak pakai. Udahlah kita pakai aja. Apa itu? Kedaulatan di tangan selain Allah. Padahal Allah yang berdaulat kan di jagat raya ini, huwa ilahun fis samai, hilahun fil ard. Allah tuh ilah di langit dan ilah di bumi. Dia malikin nas, dia rajanya manusia. Kan dalam salat kita bilang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan orang yang kau murkai dan golongan orang yang sesat. Sahabat nanya pada Nabi, ya Rasul, siapa itu al-maghdubi alaihim yang dimurkai Allah? Al-Yahud, kata Nabi. Yahudi. Siapa itu yang tersesat? Ad-dallun, an-nasara, kata Nabi, kaum Nasrani. Di sholat kita bilangnya begitu, Pak. Nggak mau, ya Allah, jangan sampai aku masuk Yahudi Nasrani. Di luar sholat, ideologi Yahudi Nasrani diambil, politik Yahudi Nasrani diikutin, ekonomi Yahudi Nasrani dipakai, hukum yang kayak Yahudi Nasrani diikutin, ya kan? Bagaimana Allah akan beri pertolongan sama kita, perlindungan sama kita? Kapan kita mau kapoknya? Udah habis triliunan pakai kerdus, sakit hati, ya kan? Masih mau nyoba juga. Ini sistem bikinan Yahudi Nasrani, ketahuilah. Sistem ini dibikin oleh Yahudi Nasrani. Tidak mungkin mereka bikin sistem untuk kebaikan kita, umat Islam dan ajaran Islam. Tidak mungkin. Turning point, titik balik situasi dunia yang tadinya dipimpin orang kafir untuk menjadi berpotensi dipimpin oleh orang-orang beriman. Kenapa? Ya karena dunia berubah sama sekali, Pak. Anda bisa bayangkan nggak kalau teknologi macet, Pak, sementara bencana alam banyak terjadi dengan multidimensinya, kira-kira umat manusia masih bisa tertata, terkonsolidasi tidak? Nggak bisa. Everybody is trying to save themselves, ya kan? Setiap orang berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing, keluarganya masing-masing. Yang berarti apa? Institusi negara bubar, Pak. Bubar institusi negara. Terpikir nggak itu? Ya, terpikir nggak itu? Ya gimana nggak bubar, Pak? Pimpinan negara tiba-tiba ingin mengerahkan badan penanggulangan bencananya gitu kan? Nggak nyala, nggak nyala. Dia kan sudah mengandalkan ini selama ini, nggak nyala. Manggil lama banget manggilnya, nyari-nyari, oh susah jalanan, udah pada hancur sana sini jalanan, bubar, Pak, negara. Nah, dalam situasi seperti itu, di mana-mana orang panik, di mana-mana orang mikirkan hal yang paling mendasar yaitu makanan, minuman, ya kan? Allah Ta'ala mendatangkan karunia kepada orang-orang beriman, umat Islam. Zuhur Al-Mahdi, hadirlah Al-Mahdi, pemimpin kita, ya kan? Yang bagi mereka-mereka yang sudah mengerti tentang akan munculnya Al-Mahdi pada situasi seperti itu, mereka bahkan sudah pada posisi standby untuk siap-siap melaksanakan perintah Nabi yang berbunyi, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian sudah menyaksikan kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Dan dialah yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang lain, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman. Dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi tadinya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya. Berpindahlah kita dari babak di mana kita hidup dalam gelap gulita sekarang ini menuju babak nurul Islam, nurul Quran kembali tegak. Begitu jalan ceritanya, Pak. Tapi setelah saya menjelaskan seperti ini, tolong nanti di rumah
jangan kemudian bangun malam, sholat tahajud, selesai sholat tahajud, mulai berdoa, terus minta kepada Allah, ya Allah segerakanlah dukhan. Jangan, ya. Sekalipun kita memandang dukhan bakal menjadi turning point, titik balik, ya, perjalanan dunia ini yang tadinya dipimpin orang kufar, kemudian untuk akan dipimpin oleh orang-orang beriman, ya kan? Tapi jangan minta disegerakannya azab, ya, karena dukhan itu azab. Allah jelas-jelas mengatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat 11, hadza adzabun alim. Ini azab yang pedih, dukhan ini azab yang pedih. Alhamdulillah hadis menjelaskan bahwa azab ini azab yang cerdas. Karena dalam hadis dikatakan bila orang-orang beriman terpapar dukhan, ya, mereka mengalami zukmah, pilek, flu. Tapi bila orang kafir terpapar dukhan, badan mereka membengkak, keluar cairan-cairan dari lubang telinga, lubang hidung, lubang duburnya. Athar dari Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan orang-orang kafir terhempas oleh dukhan, binasa mereka. Athar dari Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan bila asap kabut dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan telinga orang munafik, mereka akan merasakan kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang. Masya Allah. Loh Ustadz, kalau efek dari dukhan orang beriman cuman zukmah, cuman pilek, flu, yang berarti masih bertahan, masih bisa hidup, sementara orang kafir munafik mengalami hal seperti itu, berarti binasa. Lalu nanti kita lawan siapa? Ada yang nanya gitu kan? Ya kita melawan mereka-mereka yang sudah sempat sembunyi ke dalam bunker-bunker mereka. Kan mereka sudah siapkan bunker. Makanya kita nggak usah musingin bunker, Pak. Kita musingin diri kita ini beriman apa enggak, itu yang harus kita pusingkan. Supaya apa? Kalau emang iman kita ada, paling jauh yang kita alami zukmah, pilek, flu, nggak perlu masuk bunker. Kalau mereka perlu masuk bunker, karena kalau enggak membengkak tubuh mereka. Kalau enggak mereka merasakan kepala mereka kayak kepala hewan terpanggang, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, this is in a nutshell. Ini kira-kira ringkasan judul kita, ya, sinopsis nih, ya, sinopsisnya begini. Kita mulai dengan slide pertama. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir, Yahudi Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Ustadz, kok Allah ngizinin orang kafir memimpin dunia? Ya kita balik aja jawab, kenapa nggak diizinin? Kan Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kan hak Allah dong. Allah mau cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki, Allah mau berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hak Allah sepenuhnya, hak prerogatif Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini yang penting, tolong bedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Semua yang bisa terjadi di muka bumi ini hanya bisa terjadi karena izin Allah. Tetapi apakah semua yang terjadi di muka bumi pasti Allah ridai? Tidak. Semua pencurian di muka bumi ini tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak izinkan. Tapi apakah Allah pernah meridai pencurian? Allah tidak pernah meridai pencurian. Semua perzinahan yang terjadi di muka bumi ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Tapi Allah meridai perzinahan? Tidak. Bahkan semua sihir, kerjasama antara manusia penyihir dengan jin yang nantinya bekerjasama berkolaborasi untuk membuat seorang korban sihir menjadi tersihir, ya kan? Itu hanya bisa terjadi atas izin Allah. Tapi Allah ridha dengan sihir? Allah nggak ridha. Orang main bola, curang, menang, bisa terjadi nggak? Orang menang, curang main bola. Nah bisa terjadi kan atas izin Allah kan? Ya, Allah ridho dengan itu. Allah nggak ridho. Main curang tuh Allah nggak ridho. Nah jadi tolong dibedakan. Allah sedang izinkan orang kafir sekarang mimpin dunia. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal ini bahwa kita sekarang sedang di babak paling kelam dalam perjalanan sejarah Islam? Dari hadis periodisasi, hadis ringkasan sejarah umat Islam. Hadis yang mana Nabi meringkas perjalanan umat dari awal beliau diutus sampai nanti umat Islam berakhir umurnya ke dalam 5 periode. Dan periode demi periode telah berlalu. Kita sekarang di era modern ini sudah di periode berapa?
periode keempat. Namanya periode mulkan jabriyatan. Periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak mereka, berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan babak keempat ini Bapak dan Ibu, belum lama kita alami, belum lama. Kita masuk babak keempat itu baru tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Belum ada 100 tahun yang lalu. Mau pakai hitungan kalender Masehi kah? Hijriah kah? Belum ada 100 tahun. 1342 Hijriah itu 99 tahun yang lalu, Pak. Nanti tahun depan baru kita 100 tahun masuk ke babak keempat. 1924 pakai hitungan Masehi baru 95 tahun, Pak. Nanti 5 tahun lagi baru kita 2024 masuk 100 tahun hitungan Masehi hidup di babak keempat ini. Ngerti? Ya? Tapi saya hakul yakin semua yang duduk di sini nggak ada yang pernah mengalami babak ketiga. Ya toh? Ngaku deh. Ada yang umurnya di atas 99 di sini? Bapak berapa, Pak, umurnya, Pak? Yang kelihatannya paling muda nih. Berapa, Pak? Usia? 70? 87? 77? Nah iya, 77. Berarti Bapak juga tidak mengalami babak ketiga ya, Pak, ya? Jadi kita sejak lahir ini, kita ini sudah jadi generasi babak keempat, Pak. Yang karenanya kalau kita mau jujur, ya, jujur aja deh. Sejak remaja, saat kita mulai sadar dunia, sadar tentang problem kemasyarakatan, sosial, politik, ekonomi, jujur aja deh. Apa pernah mengalami pemimpin yang memuaskan? Nggak pernah. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, babak keempat ini babak di mana panggung kepemimpinan akan diisi oleh mereka-mereka yang kriterianya mulkan jabriyah. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. So face it, ya terimalah realita ini, ya kan? Nanti kalau babak kelima baru lain ceritanya. Babak kelima itu babak, kata Nabi, nama babaknya babak kelima itu sama dengan babak kedua, namanya babak khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinan. Kita akan mengalami lagi pemimpin-pemimpin yang Masya Allah, ya, yang pasti salah satunya Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, dan babak ini sudah Allah isyaratkan akan terjadi di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, di mana Allah jelaskan di sebuah surah namanya surah Ali Imran ayat 140. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan salah satu sunnatullah, hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan dunia yang fana ini, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dunia ini tabiatnya beda dengan akhirat. Kalau akhirat segala sesuatu bersifat baqa, lestari, kekal, tetap, konstan. Mereka-mereka yang di akhirat berbahagia akan bahagia terus menerus, khalidina fiha abada, dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Sementara ada mereka-mereka yang karena salah pilih langkah hidup di muka bumi ini, mereka harus di akhiratnya nanti mengalami penderitaan, kesengsaraan yang hakiki dan abadi, khalidina fiha abada, yaitu finnar ma'a iblis, bersama iblis wasyayatin, dan bala tentara setan dari iblis itu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di dunia ini, Pak, sinilah tempatnya kita diuji sama Allah Ta'ala. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita untung, kadang kita rugi. Ini dunia, Pak. Jangan mentang-mentang kita ini orang beriman, terus kita di dalam berdoa kepada Allah, nadanya sudah nada maksa sama Allah. Ya Allah, berilah kemenangan pada umat ini. Udah terlalu lama kami kalah, gitu. Ya kan? Tolong ya Allah. Kalau enggak, ya kan? Waduh, nggak tahu deh gimana nanti nih. Ah, gitu. Jangan begitu. Kita sudah tahu kok. Ini ada jadwalnya. Nah, kalau Anda sudah ditakdirkan hidup di jadwal lagi kalah, ya sudah, terima itu sebagai takdir dari Allah Ta'ala.
Karena apa? Beda antara menerima realitas sedang kalah dengan mengembangkan mentalitas kalah. Itu beda. Jadi mengakui kita sedang kalah itu satu bab, Pak. Tetapi membiarkan mental berkembang menjadi defeated mentality, mentalitas babak belur, ini yang nggak boleh. Makanya persis satu ayat sebelum ayat ini, silahkan dikaji ayatnya. Ayat berapa berarti kalau satu ayat sebelum ini? Ayat 139, tolong dicatat. Ali Imran 139, ibu-ibu nanti pelajari bu di rumah. Apa bunyi ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, dari 7 lapis langit paling atas, Allah berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati, sedangkan kalian ini orang-orang tertinggi derajatnya di sisi Allah. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi orang beriman tuh nggak ada ceritanya, Pak, memiliki defeated mentality, mentalitas kalah tuh nggak ada, Pak. Mentalnya tinggi terus sekalipun sedang dalam kondisi kalah. Contoh yang paling konkret tentang sosok mukmin yang mentalnya nggak pernah drop, nggak pernah jatuh sekalipun sedang kalah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tahu Bilal bin Rabah? Dia seorang penguasa apa seorang budak dia? Seorang budak. Secara status sosial saja sudah orang yang kalah kan? Budak kan orang yang kalah, orang nggak merdeka dia. Tapi coba lihat, begitu dia mendengar dakwah al-haq yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya yang bersih langsung menyambut, langsung menerima la ilaha illallah. Dan dia nggak peduli ketahuan sama majikannya, tuannya yang memiliki dirinya, karena dia budak kan dimiliki zaman itu. Nah, tuannya musyrik apa beriman? Musyrik. Dan musyriknya musyrik yang kelot, Pak, yang fanatik. Ibaratnya kalau zaman sekarang musyrik harga mati, nah gitu. Sampai begitu. Ya kan? Disiksa dia, disiksa, diikat tangannya, diikat kakinya, disiksa di bawah terik matahari di padang pasir. Bawahnya panas, atasnya panas. Diletakkan batu besar di dadanya. Kemudian disuruh mengucapkan kalimat kemusyrikan, mengakui alihatan min dunillah, ilah-ilah selain Allah. Lata, ya, ini ada patung portable-nya Lata gitu, ya kan? Karena patung yang gedenya kan ada di Ka'bah kan, yang portable yang dibawa ke situ, ya kan? Yang bisa dibawa-bawa gitu, ya kan? Ditempelkan Lata, Manat, Uzza, Hubal, gitu kan? Apa jawaban Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad, satu, esa, wahid, satu. Maksudnya kul huwallahu ahad. Dan Anda tahu, itu si majikannya itu yang musyrik kelot itu, musyrik harga mati itu, ya kan? Dia sampai ke tingkat pegel, Pak. Menyuruh-nyuruhnya tuh sampai pegel. Dan akhirnya sesama teman-teman musyriknya yang juga bangsawan-bangsawan yang juga pada punya budak gitu kan, mentertawakannya. Mentertawakan majikannya. Siapa sih majikannya? Namanya saya lupa. Umayyah ya kalau nggak salah. Umayyah ya bin Khalaf ya. Itu teman-temannya mentertawakan. Lihat Umayyah udah nggak sanggup nyuruh budaknya untuk taat pada dia, ya kan? Berarti dalam posisi seperti itu yang terangkat posisinya siapa? Umayyahnya apa Bilalnya? Bilal terangkat di situ. Terangkat karena apa? Karena iman. Ya. Makanya ada seorang penulis dari Mesir yang matinya di tiang gantungan penguasa tagut zalim Jamal bin Nasir ya, menulis buku judulnya Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan. Bab terakhir dia tulis judulnya apa? Isti'la'ul iman, merasa tinggi karena iman ya. Jadi kita ini harus memiliki isti'la'ul iman, Pak. Mentalitas merasa tinggi karena iman. Ingat, Pak, karena iman. Kalau orang-orang lain itu merasa tinggi karena apa? Karena jabatan. Ada yang merasa tinggi karena punya harta banyak. Ada yang merasa tinggi karena punya popularitas, terkenal di mana-mana. Sehingga dia merasa kalau ketemu orang yang orang itu bertanya-tanya tentang dirinya kan dia, "Lu nggak kenal gue siapa?" gitu. Ya kan? Nah, yang kayak gini nih di mata Allah, ya kan? Nggak ada nilainya. Tapi kalau orang merasa tinggi karena imannya, memang sudah sepantasnya. Karena iman inilah yang mengangkat kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah itu At-Ta'ala, Ta'ala yang maha tinggi. Ya ikut tinggilah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Kenapa Allah meletakkan ayat itu di depan ayat ini? Karena ayat berikutnya menerangkan kalian hidup di dunia ini jangan menganggap bakal menang terus. Ada saat-saatnya bisa kalah. Tapi mau menang kek, mau kalah kek, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan bersedih hati. Sesungguhnya kalian orang-orang tertinggi derajatnya di sisi Allah dengan syarat jika kalian benar-benar beriman. Makanya sampai ada ulama mengatakan, kalau ada orang mengaku muslim, mengaku beriman, tetapi mentalnya tempe, ya mentalnya memble, gitu kan? Ini berarti ada problem keimanan di sini. Ya. Kalau kita beriman Pak yang sebenar-benarnya, nggak ada ceritanya kita memiliki mentalitas drop, apalagi mentalitas babak belur, ya, defeated mentality, nggak ada. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pantaslah kalau kita lihat 5 babak perjalanan sejarah umat Islam, ada masa-masanya kita di atas garis merah. Ini garis merah nih Pak, selalu mengiringi 5 babak perjalanan umat Islam. Saya tegaskan ini bukan garis kemiskinan Pak, ya. Ini namanya garis batas kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan. Kapan kita berada di atas garis merah, kita sedang menang, sedang berjaya. Kapan sebagai umat kita berada di bawah garis merah, berarti kita sedang terpuruk, kita sedang kalah, ya. Nah, kalau Anda lihat garis putih putus-putus, itulah realitas sejarah umat Islam dan realitas yang nantinya bakal terjadi di babak kelima. Sekarang saya tanya, berdasarkan skema ini, lebih banyak garis putus-putusnya di atas garis merah apa di bawah garis merah? Di atas, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang mana yang kamu dustakan? Berapa babak kita di atas garis merah, Pak? 3 yang benar, 4 yang benar, 3,5 babak kita di atas garis merah. Sebab babak kedua sepenuhnya kita di atas garis merah, babak Khulafaur Rasyidin. Babak ketiga sepenuhnya kita di atas garis merah, walaupun di babak ketiga inilah kita kemudian meluncur sampai menyeberangi garis merah. Di babak kelima nanti sepenuhnya kita di atas garis merah. Zaman Al-Mahdi udah muncul, zaman Isa alaihissalam sudah turun dari langit ke muka bumi ini, ya kan? Nah, tapi di babak pertama, zaman kenabian, zaman Nabi yang memimpin para sahabat, itu terbagi 2. Ada babak, ada periode atau sub periode di bawah garis merah waktu di Mekah, dan sub periode di atas garis merah waktu di Madinah. Dan kenapa Allah takdirkan babak pertama punya posisi 2 itu? Supaya jadi pelajaran bagi umat selanjutnya. Kan Nabi kita prototipe, Nabi kita kan uswatun hasanah, ya kan? Maka Nabi perlu mencontohkan kepada umat ini kalau sedang menang kayak gimana kelakuannya, kalau sedang kalah, sedang tertindas kayak gimana kelakuannya. Itu begitu Pak. Makanya kalau kita pelajari waktu Nabi dan para sahabat di Mekah, situasinya mirip dengan kita sekarang Pak. Setiap hari para sahabat dipersekusi, dikriminalisasi, dimarginalisasi, dianiaya, disiksa, diusir dari rumahnya, bahkan dibunuh, dibantai, iya kan? Sampai ke derajat datanglah seorang bernama Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu an, seorang sahabat mulia, dan sahabat ini juga budak, dan juga setiap hari disiksa sama majikannya kayak Bilal. Bahkan siksanya lebih dahsyat, atau ya sama dahsyatnya lah. Dia disuruh memanaskan batu bara, dikumpulin batu bara, ditumpuk, dipanaskan. Habis itu disuruh buka baju, suruh tiduran di atas batu bara itu. Sampai dia bilang, aku kemudian mencium bau daging terbakar kayak bau kambing, daging kambing terbakar, itu dagingku sendiri katanya. Nah, jadi Khabbab datang ke Nabi. Nabi lagi senderan di salah satu dinding Ka'bah. Terus Khabbab bilang, ya Rasulullah, makin hari makin banyak sahabat yang teraniaya, yang tersiksa. Apa enggak saatnya engkau mendoakan ya Rasulullah? Permintaannya cuma apa enggak saatnya engkau mendoakan? Enggak, permintaannya apakah saatnya kita angkat senjata? Itu enggak gitu. Permintaannya cuma ya Allah, ya Rasul, apa enggak saatnya engkau mendoakan? Nabi yang tadinya sedang senderan langsung duduk tegap, matanya, sorot matanya menajam ke arah Khabbab dan berkata, ya Khabbab, belumkah datang berita kepadamu tentang orang-orang beriman terdahulu? Mereka ditanam hidup-hidup, cuman kepalanya yang muncul, lalu kepalanya itu digergaji, dibelah 2, digarpu badannya sehingga terkelupas tulangnya, dagingnya dan kulitnya sampai terlihat tulangnya. Tapi mereka sabar dalam keimanan. Walladzi nafsi Muhammad biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Allah akan memenangkan agama ini sampai seorang wanita seorang diri mengadakan safar perjalanan dari Hadramaut sampai ke Baitullah Ka'bah ini, tidak takut kepada apapun kecuali serigala di tengah jalan.
walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa menuntut kemenangan, Pak. Jangan tergesa-gesa menuntut perubahan situasi kondisi. Ya. Minta keselamatan itu boleh. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, ya Allah kami mohon keselamatan, itu boleh. Ya. Tetapi merasa, waduh nggak tahan nih, nggak bisa. Kenapa? Karena ini sudah bahagian dari tarbiyah rabbaniyah. Ini cara Allah mendidik kita untuk menjadi muslim, mukmin, muttaqin, mujahid fi sabilillah, yang sabar, yang istiqomah. Dan ganjarannya gede Pak ganjarannya. Makanya saya sering mengatakan, kita yang hidup di babak keempat ini Pak patut bersyukur. Kenapa? Karena kita berada di era yang sulit. Sedangkan ada kaidah yang berbunyi al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia alami. Ya. Jadi Nabi sampai mengatakan, waditu laqitu ikhwani, aku rindu, ingin ketemu dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Para sahabat bilang, alasna ikhwanukum, bukankah kami saudara-saudaramu, ikhwanukum? Kata Nabi, la, tidak, antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku, kata Nabi, akan datang di akhir zaman nanti, nggak ketemu denganku, nggak lihat wajahku, tapi mereka mencintai dan mentaati aku seperti mana kalian mencintai dan mentaati aku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran. Bila mereka di zaman seperti itu berbuat kebaikan, mengikuti sunnahku, ya, maka satu amal kebaikan mereka kerjakan, pahalanya seperti pahala amal kebaikan 50 orang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 50 orang di kalangan mereka apa di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah. Mau nggak Anda beramal tapi nilai amal Anda seperti amal 50 sahabat? Mau nggak? Mau kan? Ya syaratnya apa? Syaratnya harus istiqomah, harus sabar. Sebab sejujurnya saja, kembali ke ayat tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa bersedih hati, padahal kalian orang-orang tertinggi di sisi Allah jika kalian beriman. Ada mereka-mereka muslim di babak keempat ini, era di mana kita babak belur ini, ya kan? Kemudian mengembangkan defeated mentality. Bagaimana itu? Dia nggak sabar, nggak tahan kalah, pengennya menang, dan pengen menangnya harus sebelum dia wafat. Jadi di zaman dia hidup gitu loh. Nah, tapi karena nggak ketemu jalan keluarnya, gimana bisa menang dalam situasi kayak sekarang ini, sementara udah makin berumur, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia pakai kaidah orang kafir. Apa itu kaidah orang kafir? If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan mereka, udahlah gabung aja deh sama mereka. Kan kalau gabung sama mereka tiba-tiba jadi menang kan? Ya nggak? Jadi menang Pak. Kalau gabung sama Yahudi Nasrani dengan sistem dunia sekarang ini, jadi menang. Cuman bayarannya apa? Bayarannya agama ditinggalkan. Ya. Kan muncul sekarang muslim-muslim yang, aduh, gimana ya bisa kita menang nih? Apa sih rahasianya kafir barat bisa menang? Dipelajari. Oh, rupanya kafir barat bisa menang karena mereka punya ideologi yang menarik sekali. Apa itu ideologinya? Memisahkan negara dengan agama. Oh iya benar, ini memang jadi kacau nih urusan karena negara dengan agama mau disatukan. Benar, harus dipisahkan. Udah jadi sekuler dia. Dan dia mempromosikan kemana-mana, ya, kalau kita mau hidup damai kita harus memisahkan negara dengan agama. Ada nggak muslim yang ngomong kayak gitu Pak? Mudah-mudahan yang kita lihat di cermin nggak termasuk ya. Gitu. Terus mereka pelajari, barat maju di bidang politik, ya cakep banget kayaknya kehidupan berpolitik mereka. Oh rupanya mereka punya satu rahasia yang kita selama ini nggak pakai. Udahlah kita pakai aja. Apa itu? Kedaulatan di tangan selain Allah. Padahal Allah yang berdaulat kan di jagat raya ini, huwa ilahun fis samai hilahun fil ard. Allah tuh ilah di langit dan ilah di bumi. Dia malikin nas, dia rajanya manusia. Itu. Nggak ada yang jadi raja di muka bumi ini pada hakikatnya. Semua adalah ya hamba Allah. Dia pelajari barat maju di bidang ekonomi, apa ya rahasianya? Oh iya ya, karena mereka nggak mempermasalahkan antara jual beli dan riba itu cincai lah, beti beda tipis. Sudah, hantam saja, pakai riba. Terus muncul nih ulama-ulama negara yang berdoa, ya Allah berkahilah sistem ekonomi kami. Capek deh. Bagaimana mau diberkahi Pak? Sementara prakteknya
polanya, ideologi ekonominya apa? Ribawi. Yang kata Allah Ta'ala, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan sisa riba yang masih kalian makan itu, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang atas kalian. Lagi diperangi Allah Ta'ala malah minta diberkahi. Gitu. Taubat dulu, berdamai dulu dengan Allah. Tinggalkan dulu tuh riba. Baru minta sama Allah diberkahi. Bisa datang itu keberkahan. Tapi sambil minta keberkahan, sambil melakukan hal yang sudah jelas haramnya. Dan ingat, Nabi sampai mengatakan riba itu tingkatannya ada 70 sekian. Dan tingkatan yang paling rendah dari riba itu seperti seorang laki-laki menzinahi ibu kandungnya di tengah lapangan terbuka. Jijik nggak? Ya kan? Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Terus mereka pelajari lagi, barat kafir dibilang hukum nih kayaknya canggih banget sehingga masyarakatnya terasa hidup dalam keadilan gitu kan. Oh, rahasianya ada. Rahasianya mereka udah lama meninggalkan hukum yang datang dari langit, dari kitab suci. Bener, memang hukum Allah nggak cocok untuk zaman sekarang. Ya sudahlah, kita pakai hukum bikinan manusia. Karena manusia modern paling ngerti tentang masyarakat modern, sehingga pantas kalau manusia modern ya merumuskan hukum bagi manusia modern. Karena itu LGBT halal. Ngerti Pak? Ya, ini mentalitas babak belur Pak. Orang-orang yang nggak bisa berjuang, orang-orang yang bertarung aja belum gitu sudah kalah. Itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sebagai umat kita ini pernah memimpin selama 1342 tahun Hijriah Pak. Selama 3 babak. Babak pertama Said B, babak kedua sepenuhnya, babak ketiga sepenuhnya. Dan dari zaman ke zaman, dari babak ke babak, ya kan, wilayah kepemimpinan umat Islam makin lama makin luas. Sampai ketika Kesultanan Utsmani Turki memimpin dunia ini, dan itu kekhalifahan terakhir, khilafah yang terakhir, wilayah umat Islam seluas ini Pak. Dahsyat sekali. Membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur. Dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di selatan Afrika. Itu wilayah kepemimpinan umat Islam atas dunia ini Pak. Ya, nggak pernah ada tandingannya, nggak ada kerajaan imperium mana seluas ini. Pernah ada Mongolia cukup luas tapi nggak sampai seluas ini. Dan justru ketika sedang pada keluasan yang terluas umat Islam memimpin dunia ini, Allah takdirkan berlakunya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, ya. Yaitu pada tahun 1342 Hijriah, ya, Allah takdirkan runtuh ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya siapa yang mimpin? Selanjutnya Nabi isyaratkan 15 abad yang lalu, kelak kalian di akhir zaman benar-benar akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus saja mengikuti mereka. Para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kaum Yahudi dan Nasrani maksudmu?" Kata Nabi, "Faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka?" Dulu para sahabat dengar hadis ini tercengang, bukan tercengang karena ragu sama Nabi, tapi karena nggak kebayang sama mereka. Kok bisa-bisanya ya umat Islam di akhir zaman nanti ngekor sama Yahudi Nasrani? Di zaman mereka di Madinah, Yahudi Nasrani tunduk pada umat Islam. Justru kita yang bingung kan, kok bisa ya dulu Yahudi Nasrani tunduk sama umat Islam? Ya, mereka bingung sama kita bingung sama mereka. Ya, ya gak? Bingung nggak? Nggak kebayang kan? Kayak apa ya dunia kalau Yahudi Nasrani tunduk sama kita? Masya Allah, gitu. Sebab kita yang mengalami sekarang bahwa Yahudi Nasrani yang mimpin dunia ini, dan kita yang tunduk pada mereka, na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam. Bintang kecil catatannya selama 1342 tahun Hijriah. Kemudian Allah serahkan kepada pihak barat, Yahudi Eropa Amerika, yaitu Yahudi Nasrani, yang memimpin dunia ini. Belum ada 100 tahun Pak, belum ada 100 tahun mereka memimpin dunia Pak. Makanya tingkat kerusakannya dahsyat sekali. Belum ada 100 tahun aja udah kayak gini Pak. Itu. Sedangkan kaum Yahudi Nasrani ini memiliki karakter seperti bangsa Rum, bangsa Romawi, yang berideologi materialisme dan hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat bangsa Romawi, surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka bangsa Rum itu hanya mengetahui perkara yang zahir material dari kehidupan dunia, sementara tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Secara umum ini adalah karakter orang kafir Pak.
Tetapi bangsa Romawi lebih-lebih lagi Pak cinta dunianya, lebih-lebih lagi melalaikan akhiratnya. Nah ini yang mimpin dunia sekarang Pak. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan enggak? Wajarlah mereka menyebarluaskan faham materialisme, faham hubud dunia kepada seluruh manusia, karena itu faham mereka, itu karakter mereka. Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup di dalam sistem iman tauhid yang lurus dan barokah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Ya otomatis dong, selama 1342 tahun kita mimpin dunia Pak, kita perkenalkan yang namanya sistem iman tauhid. Begitu Allah cabut kepemimpinan itu dari kita, Allah serahkan pada orang kafir, apa mungkin mereka meneruskan sistem iman tauhid? Mungkin tidak Pak? Ya nggak mungkin, mereka beriman kagak, bertauhid kagak. Yang mereka teruskan apa? Ya sistem kafir, syirik. Karena mereka kafir, karena mereka syirik. Ya itu kan istilahnya 1 + 1 sama dengan 2 Pak. Akal sehat aja gitu loh. Mana mungkin orang kafir, musyrik mau menegakkan sistem iman tauhid? Sebagaimana mana mungkin orang mukmin yang sebenarnya rela untuk menegakkan sistem kafir syirik? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Nah, Nabi Muhammad SAW memberitahu pada kita, sekalipun umat Islam sudah berhasil menegakkan ajaran Islam seluruhnya sampai sistem iman tauhidnya tegak, ya kan? Itu bisa runtuh. Karena ini sejalan dengan ayat tadi, ayat ada pergiliran, ada ganti-gantian gitu ya. Di mana Nabi katakan? Di hadis riwayat ya, yang berikut ini, Al-Baihaqi ini ya. Umamah Al-Bahili ya meriwayatkannya. Jadi Nabi mengistilahkannya la tunqadhanna ural islami urwatan. Sungguh ikatan Islam ini bisa terlepas ya, simpul demi simpul. Nabi menggunakan istilah ikatan, Nabi menggunakan istilah simpul karena Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran menggunakan istilah hablillah, tali Allah. Ingat? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah jami'an. Tali Allah itu apa? Hah? Dinullah, ya, agama Allah, Al-Quran, la ilaha illallah, itu tali Allah, ya kan? Tali Allah ini punya banyak simpul. Punya banyak simpul Pak, tali Allah ini ya. Jadi jami'an itu ada 2 tafsiran. Jami'an itu berjamaah rame-rame, semua muslim harus berpegang pada tali Allah, jangan pegang tali yang lain gitu. Tapi jami'an juga punya pengertian apa? Seluruhnya tali Allah itu dipegang, jangan pilih-pilih simpul. Jangan Anda doyannya simpul sholat ya kan, karena sangat senang gitu sholat, akhirnya kalau ketemu muslim lain Anda ajak ngobrol sholat, dia kurang tertarik. Dalam hati Anda nggak top loh. Gitu. Anda doyannya simpul akhlak, kemana-mana Anda bicaranya akhlak aja. Ketemu sama muslim yang kurang berakhlak, diajak ngomong akhlak nggak mau, ya kan? Dalam hati dia nggak top loh. Anda berdarah muda, bergairah, doyannya simpul jihad, ngomong kemana-mana jihad melulu. Ketemu seorang muslim diajak ngomong jihad nggak mau, dalam hati dia nggak top, sayur memble, gitu ya kan? Nah ini musuh-musuh Islam ngerti ini, maka musuh-musuh Islam bikin pengelompokan umat Islam simpul sholat dikelompokin ya, namanya, terus disuruh beradu gitu, divide and empire, divide et impera. Nah Nabi isyaratkan ini ikatan Islam ini bisa lepas simpul demi simpul ya. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Setiap satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Yang paling pertama bakal lepas simpulnya simpul apa? Simpul hukum. Yang paling akhir simpul apa? Simpul salat. Semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah karena rumah besar tempat berlindung bernaungnya sudah runtuh. Komitmen terhadap dinul al-Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul awal sudah ditinggalkan, bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin telah berani terang-terangan terbuka meninggalkan simpul paling akhir, yaitu sholat. Jadi hari ini praktis semua simpul sudah lepas Pak. Dan simpul yang paling sensitif dibicarakan adalah simpul apa? Simpul hukum. Kenapa? Karena dia justru simpul yang mengunci kita dalam satu kesatuan.
Makanya musuh-musuh Islam, kalau kita ngomongin hukum Islam, menegakkan hukum Islam, oh sensitifnya luar biasa, sensitif mereka. Ya. Begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan proyek namanya Ghazwul Fikri. Ghazwu artinya perang, fikri artinya pemikiran. Ya. Orang barat menyebutnya the battle of hearts and minds, pertarungan memperebutkan hati dan pikiran manusia. Dan intinya Ghazwul Fikri itu untuk apa? Untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka dan meninggalkan petunjuk Allah. Way of life kita, umat Islam. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Di negeri ini Pak, yang mayoritas muslim, sudah bukan orang kafir lagi yang melarang kita menegakkan sistem iman tauhid. Orang mana? Orang muslim sendiri. Iya kan? Kan orang muslim sendiri kan di negeri ini sekarang yang teriak-teriak, oh jangan menegakkan khilafah, ya nggak? Ya kan? Jangan-jangan yang duduk di sini ada juga nih. Gitu. Ya. Padahal khilafah itu keniscayaan sejarah. 1342 years. 1342 tahun Pak kita hidup di bawah naungan khilafah. Baru sekarang kita raib nih khilafah, baru sekarang. Belum ada 100 tahun muncul muslim-muslim insomnia, ya kan? Betul nggak dok istilahnya insomnia ya? Kena penyakit lupa ya, kena penyakit loss of memory. Gitu. Tapi itu bukan sesuatu hal yang sifatnya kebetulan, bukan. Mereka korban-korban Ghazwul Fikri. Mereka ini korban perang pemikiran yang dilansir oleh penguasa dunia sekarang. Ditambah lagi yang mimpin dunia kafir, Yahudi Nasrani, kemudian Allah Ta'ala bukakan dunia buat mereka lagi Pak. Dengan apa? Dengan kemajuan teknologi. Terutama teknologi di bidang apa? Informasi dan telekomunikasi. Sehingga kesesatan yang mereka sebarluaskan itu menjadi masif. Menjadi masif. Ya. Karenanya, kalau ada muslim, apalagi akademisi, profesor, doktor, apalagi di bidang agama, ngomongnya ngaco, udah jadi korban-korban Ghazwul Fikri mereka Pak. Oh, sama media mereka dipublikasikan Pak, diorbitkan. Namanya keren Pak, Dr. Abdul Aziz. Kampusnya kampus Islam Pak. Disertasi doktoralnya apa? Laki perempuan yang bukan mahram boleh bersebadan tanpa ikatan nikah. Ya. Oh, yang kayak gini dipopulerkan Pak sama mereka. Supaya apa? Supaya muslim-muslim yang bodoh, yang nggak sekolah, yang nggak belajar, yang nggak berilmu, ya kan? Akhirnya mikir, oh enak juga ternyata Islam, mantap ya. Udah ada jalan keluar. Padahal si Dr. Abdul Aziz ini tidak original. Dia copy paste juga dari mana? Dari orang lain, di negeri yang lain, yang jauh dari sini. Namanya keren juga Pak, Muhammad Syahrur. Siapa dia? Orang Suriah Pak. Dia bikin tulisan-tulisan yang bukan saja menghalalkan zina, tapi mengatakan umat Islam di bulan Ramadan gak wajib puasa, cukup bayar fidyah. Innalillahi, kita semua dianggap wanita haid. Yang kayak gini dipublikasikan Pak. Ya. Makanya janganlah kita naif ya. Ini era dahsyat sekali. Ya. Dan nggak perlu kita lemah mental menghadapi ini semua. Kita sadari, oh iya ini korban-korban Ghazwul Fikri ini, ya kan? Catat aja gitu, ya kan? Catat. Busuk. Ya kan? Nah, kaum kafir Yahudi Nasrani sangat tidak rela, tidak senang umat Islam masih mengikuti petunjuk Allah. Ya, tidak mengapa bagi mereka umat Islam tetap mengaku Muslim, asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup mereka. Ya. Jadi Yahudi nggak pernah berpikir memurtadkan kita, menjadikan kita memeluk agama Yahudi. Kenapa? Yahudi bukan dakwah, agama dakwah. Bukan agama dakwah Yahudi, agama eksklusif. Orang nggak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Kita kan nggak berdarah Yahudi, nggak bakal bisa jadi Yahudi Pak. Coba-coba, paling mentok jadi Yahudi KW. Gitu. Yahudi ori syaratnya berdarah Bani Israel. Nah kalau orang Kristen seneng memurtadkan kita, mengkristenkan kita. Kenapa? Karena memang ajarannya ajaran dakwah, agama dakwah. Tapi jangan salah, itu bukan target akhir mereka, itu target awal saja, sasaran antara saja, ngejar bonus saja.
Karena aktivis gereja kalau bisa mengkristenkan, memurtadkan, mengkristenkan orang muslim, berarti bisa menyelamatkan satu domba sesat. Nah, itu dikasih bonus dari gereja 20 juta rupiah per kepala. Itu pun tergantung gerejanya, kalau gerejanya kaya raya bisa 30 juta. Tapi bukan target akhir. Wow, Ustadz Ihsan sudah mulai hate speech nih. Ya, silahkan saja Anda mau nuduh gitu, tapi saya ngomong bukan berdasarkan kosong, enggak. Ini ada nasnya, ada dalil Al-Quran nih. Ini dalilnya, Al-Baqarah 120, catat. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi Nasrani enggak akan rela, enggak akan senang kepada kamu Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sampai kamu dan umatmu mengikuti millah mereka, jalan hidup mereka, their way of life. Allah tegaskan, kul inna hudallahi wal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, bukan petunjuk barat, bukan petunjuk Yahudi Nasrani. Tinggalkan mereka. Dan kata Allah, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan mereka Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepada kalian, tidak akan ada bagi kalian perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Masihkah kita harus heran kenapa dunia Islam hari ini seperti nggak dapat perlindungan dan pertolongan Allah? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh, wala, loyal kepada petunjuk Allah semata, nggak pakai campur-campur, ya kan? Bukan Islam gado-gado, tapi Islam murni, ya kan? Min indillah semata, ya kan? Seraya berlepas diri barok dari jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Itu kuncinya kedatangnya pertolongan dan perlindungan Allah Ta'ala. Sehingga Allah tegaskan dalam surat An-Nisa, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin indik. Apa saja nikmat yang kalian peroleh hakikatnya datang dari Allah. Apa saja bencana yang menimpa kalian hakikatnya datang dari dirimu sendiri. Ini karena perbuatan kita, Pak. Antara ucapan dalam sholat dan kelakuan di luar sholat nggak konsisten, nggak istiqomah, nggak ketemu, nggak kelop. Kan dalam salat kita bilang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan orang yang kau murkai dan golongan orang yang sesat. Sahabat nanya pada Nabi, ya Rasul, siapa itu al-maghdubi alaihim yang dimurkai Allah? Al-Yahud, kata Nabi. Yahudi. Siapa itu yang tersesat? Ad-dallun, an-nasara, kata Nabi, kaum Nasrani. Di sholat kita bilangnya begitu, Pak. Nggak mau, ya Allah, jangan sampai aku masuk Yahudi Nasrani. Di luar sholat ideologi Yahudi Nasrani diambil, politik Yahudi Nasrani diikutin, ekonomi Yahudi Nasrani dipakai, hukum yang kayak Yahudi Nasrani diikutin, ya kan? Bagaimana Allah akan beri pertolongan sama kita, perlindungan sama kita? Kapan kita mau kapoknya? Udah habis triliunan pakai kerdus, sakit hati, ya kan? Masih mau nyoba juga. Ini sistem bikinan Yahudi Nasrani, ketahuilah. Sistem ini dibikin oleh Yahudi Nasrani. Tidak mungkin mereka bikin sistem untuk kebaikan kita, umat Islam dan ajaran Islam. Tidak mungkin. Belum lagi selanjutnya mereka Yahudi Nasrani ini merancang, membangun, mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka sebut, mereka namakan Novus Ordo Seclorum, alias New World Order, tatanan dunia baru, alias sistem Dajjal. Dari mana kita dapatkan ini? Dari lembaran kertas ini, Pak. Ini kertas apa, Pak? Wah, kalau uang aja cepet. Tapi ingat, cuman di uang pecahan $1, Pak, adanya gambar ini, gambar The Great Seal. Anda lihat tulisan The Great Seal di sini, ada The Great Seal nih. Seal itu artinya materai, Pak, stempel, cap. Great itu agung, mulia, sakral. Jadi ada cap mulia, stempel mulia, materai mulia, ya kan? Yang gambarnya seperti ini. Gambar apa ini? Ini gambar piramida tunggal, terpotong bagian atasnya. Di atas piramida itu ada segitiga. Yang segitiga itu sengaja enggak, ukurannya tuh ngeplak jadi pucuk piramida itu, tapi sengaja nggak ditempel, Pak, untuk mengisyaratkan it has not landed yet. Dia belum mendarat. Ada, tapi belum mendarat, belum landing. Di dalam segitiga itu ada gambar apa? Mata tunggal. Sedangkan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis, mengisyaratkan mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan.
Terus mereka tulis di bawahnya, ada pita nih, ada pita, ada tulisannya Novus Ordo Seclorum, bahasa Latin. Maknanya apa? Novus maknanya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya secular, artinya world, dunia. Jadi new world order, tatanan dunia baru. Ya. Terus mereka tulis di atasnya lagi Annuit Queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai upaya-upaya kami, hasil karya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia di mana semua orang diharapkan dimasukkan dalam kotak piramid ini, Pak. Ya. Yang kemudian semua manusia diarahkan supaya tunduk kepada pucuk piramidnya, pimpinannya yang simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Dajjal. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Innahu a'waral aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya si Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Allah tidak bermata sebelah. Gitu. Wah, Ustadz Ihsan masuk kelompok cocok logi nih. Gitu. Silahkan, mau dituduh begitu silahkan. Ya kan? Tetapi kita berbicara berdasarkan fakta dan data, dan juga berdasarkan arahan dari Nabi SAW. Memang orang membicarakan akhir zaman, Pak, ada 3 kelompok. Ini Anda bisa baca di dalam kata pengantar kitab yang berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman. Kata pengantarnya yang menulis kawan dakwah saya, namanya Ustadz Abu Fathia. Dia mengatakan ada 3 kelompok orang ngomongin akhir zaman, Pak. Kelompok pertama, mereka-mereka yang membicarakan ayat, dalil, hadis tentang akhir zaman. Dan kelompok pertama ini ketika membahasnya sama sekali tidak mengkaitkan dengan realitas dunia sekarang. Sehingga daftar ayat dan hadis yang bicara tentang tanda-tanda kiamat itu kayak sekedar ilmu literatur aja gitu, ya kan? Dan kalau diajak ngomong tentang kaitan hadis ini, ya kan, tentang akhir zaman, ya kan, dengan realitas kita sekarang, oh itu terserah, ya kan, pokoknya begini hadisnya, gitu. Ini kelompok pertama, ya kan. Kelompok kedua, mereka-mereka yang membicarakan akhir zaman pakai ayat, pakai hadis, pakai dalil, cuman dalilnya sedikit, yang lebih banyak analisanya, gitu. Analisanya banyak sekali, sementara ayatnya, dalilnya sedikit. Sehingga bisa muncul pandangan bahwasanya Dajjal bakal muncul dari segitiga Bermuda. Ya, ini saya termasuk yang protes saya dengan pandangan seperti ini. Kenapa? Karena dia berbicara tanpa nas. Dari mana dia bisa menyimpulkan dari segitiga Bermuda? Ini penulisnya Muhammad Isa Daud, ya, buku ini. Ya. Nah, buku ini saya sudah terima, saya sudah baca lama, ya kan, dan saya menilai buku ini memang lebih banyak analisis sifatnya utak-atik otak, ya kan, tanpa nas yang bisa mendukungnya, gitu. Nah, kelompok ketiga, mereka-mereka yang peduli nas, ayat, hadis, ya kan, namun mereka berusaha memproyeksikan dengan realitas dunia sekarang. Nah, Abu Fathia dalam kata pengantar kitab ini mengatakan Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, tampaknya masuk kelompok ketiga ini. Dan kita sepatutnya memang mengikuti kelompok ketiga, yaitu kelompok yang peduli ayat, peduli nas-nas tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, dan berusaha memproyeksikannya kepada dunia kita sekarang. Supaya apa? Supaya nas itu nyala, Pak. Nas ini kan fungsinya untuk menyinari hidup kita, Pak. Gitu. Iya tak? Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karenanya ada penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson sampai menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist. Gambar depannya The Great Seal tadi, Pak. Materai yang mulia tadi. Buku ini pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Terbit tahun 2013 oleh penerbit Zahira. Saya sangat menganjurkan Anda mendapatkan buku ini dan membacanya. Kenapa? Karena dalam buku ini secara sistematis Ahmad Thompson membedah sistem dunia kita sekarang per subbagian, bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, hukum, ya kan, bidang ini termasuk bidang farmasi, bidang kedokteran, itu dibahas sama dia. Gitu. Dan kesimpulan dia, semua bidang-bidang kehidupan ini sekarang dilandasi oleh nilai-nilai kekufuran Dajjal. Gitu. Ya. Karenanya kita memandang bahwa tatanan dunia baru ini sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Dajjal.
Jadi kaum Yahudi nanti akan memperlakukan Dajjal sebagai Al-Masih dalam artian sang juru selamat. Padahal Al-Masih sang juru selamat siapa? Al-Masih Isa alaihissalam, yang akan turun dari langit di akhir zaman, yang akan mengajak semua orang kafir termasuk Yahudi Nasrani memeluk agama Nabi akhir zaman al-Islam ini. Dan dia hanya kasih dua tawaran nantinya kepada semua orang kafir Yahudi Nasrani. Tawaran pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat dunia akhirat. Tawaran kedua apa kalau nggak mau yang pertama? Diapakan sama Isa alaihissalam? Dibunuh sama Isa alaihissalam. Kok ngeri gitu Ustadz? Perasaan Isa alaihissalam digambarkan dalam kisah-kisah di masa lalu dia tuh santun bener. Iya, santun pada jadwalnya. Nah, pada jadwalnya nanti ya dia menunjukkan dia sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, ya kan? Yang ibaratnya dia sudah dapat hak untuk apa? Untuk membunuh setiap orang kafir yang nggak mau memeluk Islam. Kenapa? Karena dunia sudah mau berakhir. Kalau Isa alaihissalam sudah turun, tandanya dunia sudah dekat masa akhirnya, sudah injury time. Kan keterlaluan kalau orang kafir Yahudi Nasrani nggak mau taubat memeluk agama akhir zaman ketika dunia sudah mau berakhir. Makanya tawarannya cuma dua, atau masuk Islam atau mati. Yang karenanya Isa alaihissalam akan mencabut pemberlakuan jizyah, pajak non muslim, udah nggak ada lagi. Kalau dulu masih ada pilihan ketiga, Pak, masuk Islam, bayar jizyah, ya kan, tinggal baik-baik dalam sistem Islam, jadi orang kafir silahkan tinggal baik-baik dalam sistem, asalkan tiap tahun sekali bayar jizyah, pajak kafir zimmi, kafir yang dinaungi oleh sistem Islam. Kalau nanti tidak, kenapa dunia mau berakhir? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal ini, yang berarti diajak turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, ya. Dan ketahuilah, mereka yang mengelola NOS ini, Pak, Novus Ordo Seclorum ini, sadar sesadar-sadarnya bahwa penghalang mereka satu-satunya tinggallah dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam ini. Kenapa? Karena ini satu-satunya yang belum terkapar. Yang lain sudah terkapar, Yahudi sudah terkapar, Nasrani agamanya sudah terkapar, ya kan? Apalagi agama-agama lain, Buddha, Hindu sudah lama terkapar itu, ya kan? Nah, satu yang mereka pandang belum terkapar, yaitu dinullah al-Islam, ya. Dan kita yakin seyakin-yakinnya ini memang tidak akan terkapar. Kenapa? Karena janji dari Allah. Di mana Allah menjanjikannya? Silakan dicatat lagi, Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan din kalian. Din kalian tuh dinnya orang-orang beriman. Din orang-orang beriman apa? Dinullah al-Islam. Maka janganlah takut pada mereka, kata Allah, tapi takutlah kepada aku. Ya, jadi mereka tahu, Pak, bahwa satu-satunya penghalang sistem NOS ini, Novus Ordo Seclorum, sistem Dajjal ini adalah dinullah al-Islam. Karenanya siapapun muslim di muka bumi ini hari ini, di era modern sekarang ini, ingin benar-benar menegakkan dinullah al-Islam, apalagi ingin menegakkannya kafah secara menyeluruh, ya kan, akan dipandang oleh mereka sebagai representasi penghalang tegaknya sistem Dajjal. Yang karenanya semua pendukung sistem Dajjal itu akan nyanyi lagu yang sama, dengan aransemen yang sama, dengan not balok yang sama. Cuma judul lagunya kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang lagunya radikalis, teroris, fundamentalis, ekstremis, ya kan? Tapi intinya sama, Pak, lagunya. Sama kayak dulu yang dinyanyikan oleh musyrikin Mekah terhadap Nabi dan para sahabat. Orang gila, tukang sihir, pemecah belah bangsa, dan seterusnya. Dia kan sejarah berulang, Mbak. Gitu. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang yang menuduh orang mau menjalankan syariat Islam dituduh radikalis. Nggak usah kaget. Itu berarti elemen-elemen dari pendukung NOS. Sederhana saja. Gitu. Dia sudah jadi korban-korban ghazw fikri, bahkan sudah menjadi bahagian dari Ansarud Dajjal. Ya, penolong-penolong munculnya Dajjal nanti. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem kafir syirik yang Yahudi Nasrani sekarang tegakkan hakikatnya adalah sistem Dajjal. Ya. Nah,
Nabi menggambarkan situasi kita ini seperti dalam hadis yang sudah saya kutip tadi di depan, tapi tadi saya kutipnya baru sebagian saja, sekarang lengkapnya kita dengarkan, kita simak baik-baik. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari masih beriman, mukmin, sorenya jadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya, sore hari masih beriman, paginya jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa itu terjadi? Karena orang itu rela menjual agamanya demi mendapatkan sepotong dunia. Berarti sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini, ya. Dosa pembatal iman, Pak. Jadi ada jenis dosa pembatal iman, Pak. Dan saya anjurkan Bapak dan Ibu, carilah buku Nawaqidul Islam, pembatal iman, pembatal keislaman, atau pembatal dua kalimat syahadat, ya. Sekarang dijual umum, Pak. Alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada yang tebel, Pak, disertasi doktoral karya Abdul Aziz Abdul Latif, ya. Tebel segini, Pak. Judulnya Pembatal Keislaman, di bidang keyakinan, di bidang ucapan, di bidang perbuatan. Ya, lengkap pembahasannya, disertasi doktoral, Pak. Segini tebelnya bukunya. Kalau Anda udah kaget duluan melihat buku setebal itu, ada yang pocket book, Bu. Ada yang sebesar kantong gini, gitu ya. Karya Sulaiman Al-Ulwani, seorang ulama dari Saudi yang Masya Allah istiqomahnya luar biasa. Saking dia menentang kerajaan Saudi yang mengizinkan tentara Amerika bikin markas di Saudi, ya kan? Dia sekarang mendekam di Madrasah Yusufiyah, ya, madrasahnya Nabi Yusuf. Gitu, pesantrennya Nabi Yusuf. Di mana itu? Di penjara, gitu. Nah, Syekh Sulaiman Al-Ulwani ini menulis buku kecil, ya kan, judulnya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, kecil banget ya. Bagi Anda yang sangat malas baca, ya kan, silahkan baca yang kecil itu. Judulnya juga sama, pembatal keislaman. Perlu saya contohkan pembatal keislaman? Perlu, ya. Salah satu contohnya adalah al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama. Hari ini ada nggak orang mengolok-olok agama? Saksikanlah, begitu dia mengolok-olok agama, sejak saat itu dia berbuat kebaikan apapun, termasuk sholat, nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Imannya sudah batal. Kecuali dia taubat. Bisa taubat, boleh, bisa, pintu taubat terbuka. Cuma masalahnya dia taubat harus sadar kalau dia taubat dari pembatal keislaman, bukan sekedar taubat dari terlambat sholat gitu, bukan. Pernah nerima video klip dua pemuda muslim di malam hari di balkon rumah entah siapa, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi, bilang malam ini kita mau pesta dengan hidangan istimewa, yaitu kita mau masak daging babi campur dengan sari korma, dicampur dengan minyak zaitun dong, biar nggak najis-najis banget gitu. Pernah lihat video itu? Nah, itu termasuk perbuatan mengolok-olok agama. Kalau Anda kenal sama mereka, sampaikan pada mereka supaya taubat atas dosa penyebar luasan video itu dan pembuatan video itu. Karena kalau tidak, mereka mati ibaratnya sama seperti matinya orang kafir. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dia bisa bertaubat, cuma masalahnya mau nggak dia bertaubat dan ngerti nggak dia harus taubat dari perbuatan mengolok-olok agama. Kenapa? Karena mengolok-olok agama adalah habit, kebiasaan dari siapa? Al-munafiqun, orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidak tipu kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Dan penipuan itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengolok-olok, ya. Nanti kalau kita tegur, dia bilangnya apa? Allah, cuman main-main aja, cuman bercanda aja. Itu ada ayatnya tuh, surat At-Taubah ayat 64. Kalau Anda tegur mereka, ya kan, niscaya mereka jawab, kami cuma senda gurau aja, main-main aja, gitu. Maka ayat berikutnya mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kalian mengolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman, ya. Maka hati-hati Bapak dan Ibu, lagi nungguin pesawat di boarding room, ya kan, ada tayangan TV.
pas lagi ditayangkan stand up comedy. Para pelawak stand up comedy itu merasa nggak sempurna lawakannya kalau nggak ada bagian dari bumbu-bumbu mengolok-olok agama. Nah, Anda ikutin, terus Anda ikutin, ya. Hati-hati. Kalau Anda terus mengikuti, dosa Anda dengan dosa dia sama. Itu ada ayatnya, An-Nisa 140. Idzan antum mithlukum, dengan demikian kalian menjadi sama dengan dia. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sanggup, kalau nyampe, matiin TV-nya supaya orang lain juga nggak kena. Tapi kalau nggak sampai, sudah kita tinggalkan saja Pak tempat itu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk meraih ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu, yaitu Ad-Dajjal. Saudaraku rahimakumullah, bahasan kita masih panjang tapi waktu kita sudah habis, ya. Saya berjanji harus meninggalkan tempat ini 6.15, sisa 5 menit mohon maaf untuk tanya jawab, ya. Mudah-mudahan nggak habis di pertanyaan sehingga nggak ada jawaban. Ya, demikian barangkali saya mohon maaf materinya belum selesai karena memang panjang bahasannya, tapi intinya sudah sampai bahwa kita harus sadar ma'rifatuz zaman, bahwa kita sekarang berada di zaman yang gelap Pak. Dan zaman ini kegelapannya baru level maknawi. Nanti akan datang level yang hissi, yang fisikal, di mana dukhon terjadi. Dan kalau dukhon terjadi, niscaya dunia menjadi lebih berat lagi kondisinya. Sampai digambarkan dalam hadis-hadis tertentu bahwasanya di zaman itu nanti akan muncul orang-orang yang lewatin makam mengatakan, aduh alangkah enaknya kalau aku yang jadi penghuni makam itu. Karena apa? Hidup susah, ya. Mudah-mudahan Allah izinkan, kalaupun umur kita panjang mengalami dukhon dan lain sebagainya, huru hara akhir zaman, Allah izinkan kita tetap istiqomah dalam iman Islam ini. Kalau memang Allah menganggap kita nggak kuat, ya lebih baik kita mati aja. Sebelum itu, dengan catatan kita berharap kita matinya mati husnul khotimah, dengan cara kita sekarang memperbanyak amal ibadah, amal soleh, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar sejauh kemampuan kita masing-masing. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim, billahi taufiq wal hidayah, al'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.